awal scene, kita sedikit flashback dari chapter sebelumnya. Terlihat Letnan Lee Ji-yoon yang berlari mencari Kim Ki-bong karena ia khawatir akan keselamatannya. Namun perasaan itu terlihat sia-sia, bahkan berganti dengan rasa heran dan tak percaya. Karena di depan mata kepalanya sendiri, ia menyaksikan Kim Ki-bong berdiri di antara mayat para monster Dungeon Break. Sembari ia bergumam di dalam hati, mustahil dia dapat menghentikan gerombolan monster dari Dungeon Break bintang 5, yang bahkan tank dan jet tempur pun tidak bisa, hanya seorang diri. Belum sempat ia merespon semua kejadian ini ke dalam otaknya, tiba-tiba ia kembali dikejutkan dengan dentuman keras disertai puing-puing dan debu yang berterbangan sangat tinggi dari arah belakang dirinya. Seakan ada sesuatu yang menghantam bangunan-bangunan tersebut, ternyata itu adalah bangunan yang hancur diakibatkan oleh bos monster yang sangat besar dan amat mengerikan dengan mulut yang menganga sampai ke dada dan gigi taring yang mengelilingi mulut tersebut. Monster itu berteriak dengan kerasnya sampai membuat siapa saja yang mendengarnya merasa merinding ketakutan. Tiba-tiba, monster itu terkejut melihat para anak buahnya yang mati hancur luluh lantah dibantai oleh Kim Ki-bong. Melihat itu, ia pun menjadi amat sangat marah dan menatap tajam ke arah Kim Ki-bong yang tengah berada di antara mayat-mayat anak buahnya tersebut. Lalu, sistem pun memberi notifikasi bahwa bos monster telah muncul dan Dungeon Break akan dapat berakhir jika bos monster dibunuh. Dengan santai Kim Ki-bong yang telah menerima notifikasi sistem pun berjalan menuju bos monster tersebut. Melihat itu, bos monster itu sedikit terkejut dan kembali berteriak dengan kerasnya, namun hal itu tak berpengaruh apa-apa kepada Kim Ki-bong, dan malah ia menatap kembali bos monster tersebut dengan tatapan yang tajam dan mengintimidasi. Kita beralih kepada Letnan Lee Ji-yoon yang terduduk lemas sambil tubuhnya bergetar ketakutan melihat bos monster tersebut. Ia pun berkata, itu kan bos monster bintang 5, salah satu bos monster berperingkat tinggi yang sangat susah untuk dikalahkan. Lalu tanpa sengaja perhatiannya teralihkan kepada para warga yang masih berada di area yang berbahaya ini. Mereka adalah para warga yang belum sempat dievakuasi. Melihat para warga tersebut, Letnan Lee Ji-yoon berusaha untuk mengevakuasi para warga itu, berharap bisa menyelamatkan mereka dari bos monster yang mengerikan itu. Ia pun berkata kepada para warga untuk pergi secepatnya dari area ini. Mendengar instruksi dari Letnan Lee Ji-yoon, para warga itu terlihat agak bimbang dan saling menatap satu sama lain. Mereka mungkin berpikir, bagaimana caranya kami bisa keluar dengan selamat dari kerumunan monster yang memenuhi kota ini. Namun semua keraguan mereka menjadi tak berarti setelah mereka mendengar kembali teriakan bos monster tersebut. Mereka menjadi amat sangat ketakutan dan sambil berteriak, mereka pun berlari berhamburan sekuat tenaga, mencoba menyelamatkan diri dari bos monster itu. Terlihat di antara para warga yang berlari mencoba menyelamatkan diri dari kejaran bos monster tersebut, ada seorang anak kecil yang ikut berlari bersama mereka. Sambil menangis ketakutan, ia terus berlari sambil menggenggam tangan ibunya. Namun naasnya, di saat ia berlari secara tak sengaja, ia tersandung kakinya sendiri dan jatuh tersungkur ke tanah. Ia pun berteriak sembari menangis dengan keras sambil memanggil ibunya. Ibunya yang terkejut melihat anaknya yang jatuh tersungkur, berlari kembali mendekati anaknya tersebut, mencoba membantunya berdiri kembali. Namun sialnya, ternyata ada seekor monster yang masih selamat dan ia melihat ke arah anak tersebut. Dengan cepat, monster itu pun melompat sembari membuka lebar mulutnya yang mengerikan, ingin memakan ibu dan anak tersebut. Lalu terlihatlah darah yang muncrat memercik keluar, dan ternyata darah itu bukan berasal dari ibu dan anak tadi. Terlihat mereka yang masih selamat sembari saling berpelukan, merasa tidak ada yang terjadi pada diri si anak kecil. Ia pun terlihat penasaran mengapa monsternya berhenti menyerang mereka. Lalu, di saat dia penasaran ingin mengintip apa yang sebenarnya terjadi, terlihat ternyata mereka terselamatkan karena monster itu telah mati dibunuh oleh Kim Ki-bong yang berhasil menghadang monster tersebut untuk menyerang para warga. Ibu dan anak yang tadi berhasil selamat, mereka pun berterima kasih kepada Kim Ki-bong sembari kembali melarikan diri dari area tersebut. Melihat ibu dan anak yang berhasil ia selamatkan, ia pun kembali teringat kepada ibunya dan meminta kepada sistem untuk sekali lagi mencari ibunya. Lalu sistem pun merespon dengan berkata, perintah diterima, melakukan pemindaian area dengan memakai ingatan player sebagai referensi. Pemindaian selesai dalam 3, 2, 1. Pemindaian telah selesai,
Dan sistem pun berkata, tidak ada subjek yang sesuai, pemindaian telah selesai. Mendengar notifikasi itu, suasana hati Kim Ki-bong menjadi sedih tak karuan. Ia dengan samar mengingat suara dan muka dari ibu, ayah, bahkan adiknya. Ia berkata bahwa selama 3.000 tahun, ia terus memikirkan keluarganya lagi dan lagi, agar ia tidak melupakan mereka dengan masa yang amat sangat lama tersebut. Namun, sekarang, ingatannya tentang keluarganya perlahan sudah memudar. Ia tak bisa mengingat dengan jelas bagaimana rupa keluarga yang ia rindukan tersebut. Di tengah perenungannya yang penuh kesedihan itu, tiba-tiba saja, bos monster yang mencoba mendekatinya tadi kembali mengeluarkan auman yang sangat mengerikan. Mendengar itu, ia pun menjadi tersadar, dan Letnan Lee Ji-eun juga menjadi sangat syok, sampai ia berkata, "Wah, apa-apaan itu?" Lalu, ia kembali dikejutkan dengan bos monster yang sekarang mencoba melakukan serangan dengan menembakkan beberapa bola energi ke arah mereka. Mungkin, hal itu bisa terjadi dikarenakan mulut bos monster tersebut yang besar dan aneh. Lalu, di saat beberapa bola energi itu hendak mengenai Kim Ki-bong, ia pun berkata, "Aktifkan skill, Body Enhancement." Sontak, tubuhnya tiba-tiba dikelilingi aura putih yang menyilaukan dan rambutnya pun berubah menjadi putih. Lalu, sistem pun memberi notifikasi, skill berhasil diaktifkan, Awakened Mode On. Tak butuh waktu lama, dengan kecepatan kilat, ia langsung berbalik dan menangkis semua bola energi yang datang menyelangnya dengan sangat mudah. Di saat itu pula, ia terus membayangkan semua momen yang masih dapat ia ingat bersama keluarganya, sembari ia meloncat hendak bertarung dengan bos monster tersebut. Kenangan dan penyesalan terus mengalir di pikirannya tanpa henti. Terlihat kembali banyak sekali bola energi yang kembali datang menghampiri Kim Ki-bong. Namun dengan kecepatan kilat, ia dapat menangkis semua bola energi yang datang kepadanya, hanya dengan tangan kosong semata. Melihat hal tersebut, Letnan Lee Ji-eun merasa takjub dan berkata, tak bisa dipercaya, dia dapat membelokkan serangan bos monster itu dari kota. Lalu terlihat Kim Ki-bong yang berhasil kembali turun setelah selesai memblokir semua bola energi tersebut. Melihat hal tersebut, Letnan Lee Ji-eun kembali berkata, terlebih tidak ada serangan bos monster yang melewati pria ini, sembari ia menatap kepada momen epik dari kemunculan seorang pahlawan baru. Merasa serangan spam bola energinya tak bisa melukai Kim Ki-bong, bos monster itu pun kini mencoba memfokuskan energinya menjadi satu titik bertekanan tinggi. Dan setelah dapat memadatkan bola energi tersebut, ia pun langsung menembakkan bola energi tersebut menjadi energi cannon, mirip seperti Kamehamehanya Goku dari Dragon Ball. Di saat tembakan energi itu sudah semakin mendekat ke Kim Ki-bong, terlihat ia mencoba mengepalkan tangan kirinya dan bersiap untuk mengcounter serangan tersebut, dibarengi dengan wajah yang mengalirkan air mata karena perasaan sedih yang masih dirasakannya. Lalu, di saat serangan itu sedikit lagi mengenai dirinya, hal yang luar biasa terjadi. Bukan hanya menahan serangan bos monster tersebut, ia bahkan membuat serangan itu kembali memantul kepada bos monster tersebut, sehingga membuat bos monster itu pun hancur berkeping-keping tak bersisa akibat serangannya sendiri. Semua orang yang berada di area tersebut yang melihat pemandangan itu merasa takjub dan tak percaya dengan apa yang telah mereka saksikan di depan mata mereka itu. Terlihat bekas lintasan serangan tadi yang amat besar dan bahkan membuat lobang yang besar di sisi luar Kim Ki-bong, tempat hancurnya bos monster tersebut. Melihat pemandangan yang di luar nalar tepat di depan matanya, Letnan Lee Ji-eun hanya bisa terduduk lemas tak berdaya sambil menganga, seolah tak percaya dengan apa yang ia saksikan barusan. Merasa berhasil mengalahkan bos monster tersebut, Kim Ki-bong pun menyuruh sistem untuk menonaktifkan skillnya. Terlihat rambutnya yang putih kembali menjadi hitam, setelah semua usaha yang ia lakukan terasa sia-sia untuk bisa bertemu dengan ibunya, ia menjadi berputus asa dan berkata, aku sungguh capek. Di saat Kim Ki-bong larut dalam kesedihannya, tiba-tiba ada seorang yang muncul entah dari mana, dan terlihat itu adalah sosok seorang wanita paruh baya, namun kita belum diperlihatkan siapa sebenarnya wanita tersebut. Dengan tubuh yang bergetar dan ekspresi setengah mukanya yang terlihat kaget, ia pun memanggil nama Kim Ki-bong. Di saat itulah, Kim Ki-bong mencoba memalingkan pandangannya ke belakang, ingin melihat siapa gerangan yang memanggil dirinya.
Dan di saat mereka berdua dapat bertatap muka di bawah warna langit senja, tiba-tiba saja sistem memberi notifikasi bahwa suara mulai ditinjau. Suara itu cocok dengan data dari ingatan sang player. Kim Ki-bong pun bergumam di dalam hati bahwa ingatannya yang selama 3.000 tahun mulai terlintas di pikirannya. Emosinya yang sungguh kosong dalam kurun waktu yang sangat amat lama itu, tiba-tiba sekarang mulai muncul kembali dan tercurahkan bagaikan pancuran air terjun yang tak dapat ditahan. Sembari matanya terus mengeluarkan air mata karena luapan emosi yang tak tertahankan, ternyata wanita yang tadi memanggilnya tak lain dan tak bukan, itu adalah ibunya yang selama ini ia rindukan. Dengan cepat, mereka berdua pun berlari saling mendekati satu sama lain. Terlihat ternyata selama ini ibunya selalu berusaha mencari anaknya tersebut sampai-sampai ia membuat brosur orang hilang untuk menemukan Kim Ki-bong. Di saat mereka bertemu dan berpelukan, itu adalah momen pertemuan yang amat mengharukan. Rasa rindu yang selama ini menyiksa, kini sudah terobati karena sosok yang dinanti sudah ada di pelukan diri. Sambari memeluk erat anaknya itu, ibu Kim Ki-bong pun berkata, "Ki-bong, anakku, kamu dari mana saja? Tahu nggak sih, ibu terus mencarimu entah kemana." Kim Ki-bong yang mendengar perkataan ibunya itu hanya bisa menangis dan berkata, "Mama, maafkan aku karena tidak bisa membelikanmu ayam." Di saat kedua anak dan ibu ini sedang berada dalam momen melepas rindu yang mengharukan, tiba-tiba saja ada sebuah serangan dari monster muncul, dan naasnya langsung mengenai dan menembus tubuh ibunya Kim Ki-bong. Melihat hal itu yang terjadi di depan matanya, Kim Ki-bong pun menjadi sangat syok dan hanya bisa diam tertegun tak berdaya. Di tengah situasi itu, ia berpikir, sudah selama 3.000 tahun, dirinya sudah menjadi lebih kuat. Ia teringat, dirinya yang berdiri di antara mayat-mayatnya sendiri, yang dikalahkan oleh monster transcendent, telah berhasil mencapai puncak kekuatan dan berhasil membunuh monster transcendent itu dan keluar dari area tutorial. Namun, dengan tubuh sehebat itu pun, ia masih tidak bisa melindungi orang yang paling ia cintai, yaitu ibunya sendiri. Sembari, terlihat sesuatu yang tajam menembus tubuh rapuh ibunya. Setelah berhasil menusuk ibunya Kim Ki-bong, monster itu menarik kembali senjatanya, dan terlihat ibunya yang terduduk lemas tak berdaya akibat tusukan tersebut. Melihat itu, Kim Ki-bong pun langsung berteriak, "Mama!" Sambil berteriak menyebut nama ibunya, kita diperlihatkan sosok monster yang menyerang ibunya itu. Ternyata itu adalah sisa monster yang tadi sudah dihancurkan oleh Kim Ki-bong secara tidak terduga. Ternyata ia masih hidup, walaupun dengan kondisi yang amat mengerikan. Lalu kembali monster itu mencoba melancarkan serangannya untuk yang kedua kali. Namun, dengan sigap, Letnan Lee Ji-un langsung mengambil pistol dari sakunya dan menembakkan peluru ke arah monster itu berkali-kali hingga sampai monster itu pun benar-benar mati. Terlihat Kim Ki-bong yang masih terkejut dengan apa yang terjadi pada ibunya, dan ia pun terus memanggil ibunya. Di tengah kepanikannya itu, ibunya mencoba menenangkan Kim Ki-bong dengan mencoba memegang muka anaknya dan berkata, "Janganlah menangis anakku, ibu mencintaimu." Ia mengatakan itu dengan mulut yang penuh dengan darah dan muka yang sekarat, seakan kematian sedang menghampirinya. Mendengar hal itu, Kim Ki-bong hanya dapat terdiam sesaat dan mencoba menahan luapan emosi kesedihan yang ia rasakan. Namun, ternyata ia pun tak mampu menahannya. Di hadapan tubuh ibunya yang terluka, ia pun berteriak sambil menangis sejadi-jadinya. Scene beralih ke markas pasukan pertahanan Batalion ke-39 di Seoul. Di dalam ruangan pusat kontrol markas, terlihat ada Letnan Oh Yong-kyun bersama Letnan Lee Ji-un di dalam ruangan tersebut. Lalu, Letnan Oh berkata, "Hari ini berisik banget ya." Letnan Lee Ji-un pun mengiyakan perkataan Letnan Oh itu. Ia mempertanyakan apa yang telah Kim Ki-bong lakukan dalam waktu sebulan terakhir ini sampai-sampai seluruh media, bahkan berbagai guild hanya membicarakan tentang dirinya. Dari sini, kita mengetahui bahwa jarak antara tragedi berdarah ibunya dan saat ini telah berlalu selama 1 bulan. Mendengar pertanyaan Oh, Letnan Lee Ji-un menjawab bahwa dalam kurun waktu 1 bulan ini, Kim Ki-bong telah menghancurkan dungeon dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan, ia sudah menghancurkan semua dungeon di sekitarannya.
Letnan Lee khawatir karena hal ini banyak guild yang merasa tidak puas. Mungkin karena ladang cuan mereka sudah diratakan oleh Kim Ki-bong. Dan cepat atau lambat, guild-guild tidak akan tinggal diam akan masalah ini. Mendengar pernyataan Letnan Lee, Letnan, hanya bisa terdiam dan tiba-tiba mengambil sesuatu dari saku bajunya. Ternyata, itu adalah surat instruksi untuk Letnan Lee, agar ia bisa membujuk Kim Ki-bong ke markas ini sebelum ia kehilangan kendali. Scene berganti ke sebuah hutan, terlihat di sana terjadi sebuah ledakan yang sangat kuat. Dan itu bukan hanya satu, bahkan banyak ledakan terjadi secara beruntun, seolah ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di hutan tersebut. Terlihat pula sesuatu yang bergerak dengan cepat, menghantam sesuatu hingga mengeluarkan banyak sekali darah di tempat yang ia lewati. Ternyata itu adalah Kim Ki-bong yang sedang solo raid membasmi para monster dengan kekuatan yang di luar nalar. Bahkan tanpa ia perlu memakai skill body enhancement, hanya dengan satu pukulan, ia bisa melubangi tubuh monster yang 5 kali lebih besar dari tubuhnya. Setelah berhasil menumbangkan monster tersebut, ia pun kembali membalikan badan dan bersiap untuk menghajar monster selanjutnya yang ada di belakangnya. Dan saat ia ingin memukul monster tersebut dengan gaya pukulan uppercut, kini kita tahu apa yang menyebabkan ledakan yang begitu kuat terjadi di hutan ini. Setelah berhasil menyerang banyak sekali monster di hutan itu, sampai area di sekitarnya dipenuhi dengan debu yang berterbangan, terlihat ia yang telah berhasil membunuh satu lagi monster yang ia temukan di hutan. Namun, jika kalian menyangka hal itu adalah yang terakhir dari hutan ini, kalian salah besar. Terlihat masih banyak sekali monster yang tersisa yang datang ingin menyerang Kim Ki-bong. Bukan hanya tertinggal 100, bahkan masih ada ribuan monster yang ingin menyerang dirinya. Melihat banyak sekali gerombolan monster yang menyerbunya dengan suara gemuruh langkah kaki dari ribuan monster, bagaikan sedang terjadi gempa bumi. Hal ini sudah bagaikan Solo versus Everybody. Dengan tenang, ia mengambil pedang yang tertancap di mayat monster yang telah ia bunuh. Dengan posisi satu tangan yang memegang pedang dan satu tangan lagi bersiap hendak melakukan sesuatu ke pedang tersebut, ia pun berkata, "Aktifkan skill body enhancement." Tiba-tiba, ia pun kembali berubah menjadi sosok putih yang memancarkan kilatan putih yang menakjubkan. Sebari notifikasi sistem berkata, "Awaken Mode, Stage 1, On." Setelah ia berhasil mengaktifkan skillnya, ia pun mencoba memasukkan energi ke pedang tersebut, dan hasilnya, pedang itu hancur dan menyebar bersamaan dengan tembakan energi yang amat sangat kuat dan destruktif menyebar ke seluruh area dan membumi hanguskan ribuan monster tadi dalam sekejap mata. Hal itu dibuktikan dengan sistem yang memberikan notifikasi bahwa semua monster telah dimusnahkan dan dungeon pun telah berhasil dibersihkan. Scene beralih ke sebuah perkotaan yang hancur akibat serangan monster, diselimuti awan hitam yang memunculkan hujan dengan lebatnya. Terlihat Kim Ki-bong yang sedang duduk di antara reruntuhan kota tersebut, sembari tubuhnya basah kuyup terkena hujan. Di sana ia hanya diam terpaku membisu setelah berhasil memusnahkan ribuan monster tadi. Lalu, tiba-tiba datang seseorang membawa payung hendak meneduhkan Kim Ki-bong dari derasnya hujan. Mengetahui itu, Kim Ki-bong melirik dengan tatapan kosong yang mengerikan ke siapa orang tersebut. Ternyata, orang itu adalah Letnan Lee Ji-un. Ia berkata bahwa dirinya telah lama mencari Kim Ki-bong dan ia senang akhirnya bisa menemukan dirinya di sini. Sembari Letnan Lee Ji-un memperkenalkan dirinya kepada Kim Ki-bong, ia juga memberitahu bahwa sebenarnya mereka pernah bertemu di saat tragedi Dungeon Break sebulan yang lalu. Namun, ia sadar itu bukan waktu yang tepat untuk menyapa Kim Ki-bong dikarenakan ibunya. Mendengar itu, Kim Ki-bong hanya diam 1000 bahasa tanpa merasa tertarik dengan cerita dari Letnan Lee Ji-un. Melihat reaksi itu, Letnan Lee Ji-un kembali berkata, "Aku mengerti perasaanmu. Kamu mencoba untuk menghancurkan para monster dan semua dungeon, kan?" Dan ia pun menambahkan bahwa itu semua tidak ada artinya, karena suatu hari nanti pasti Dungeon Break akan muncul kembali. Dan apa yang telah Kim Ki-bong perbuat dengan meluluh lantahkan banyak sekali dungeon dalam sebulan ini adalah sebagai pelampiasan amarahnya kepada monster yang telah membunuh ibunya. Mendengar Letnan Lee Ji-un yang menyinggung tentang ibunya, ia pun menjadi beraksi dan berkata, "Lalu aku hanya perlu duduk diam."
Letnan Legiun mencoba untuk membantah hal itu, namun belum sempat ia beralasan, Kim Ki-bong kembali berkata, "Sudah 3.000 tahun, tulang-tulangku hancur dan badanku tercabik-cabik setiap hari. Hanya setelah menghabiskan dunia yang abadi itu, aku berhasil kembali ke bumi. Bahkan ketika tubuhku terurai-urai dan menjadi debu, aku masih bisa kembali dari neraka itu. Itu semua demi bisa bergabung kembali dengan keluargaku." Kemudian, ia pun berdiri dari tempat duduknya dan melanjutkan berkata, "Namun, semua usahaku sia-sia. Apa kamu mau bilang kalau aku hanya perlu menerimanya begitu saja?" Terlihat Letnan Legiun hanya bisa diam tertegun, tak dapat berbicara mendengar perkataan Kim Ki-bong, dan dengan tatapan yang penuh putus asa. Sembari menatap tajam ke Letnan Legiun, Kim Ki-bong pun berkata kembali, "Dan apakah aku harus menanggung penderitaan ini lagi?" Setelah menyelesaikan perkataannya, Kim Ki-bong pun perlahan pergi meninggalkan Letnan Legiun yang hanya bisa diam mematung, tak berdaya, di bawah derasnya hujan. Hingga saat Kim Ki-bong semakin menjauh, Letnan Legiun tiba-tiba berteriak, "Aku akan membantumu, membalaskan dendammu, entah itu dungeon ataupun para monster." Ia berjanji akan membantu Kim Ki-bong untuk menghancurkan mereka semua. Dan ia meminta kepada Kim Ki-bong untuk bisa mengikutinya ke markas pertahanan. Scene beralih ke 6 bulan kemudian ke sebuah gedung yang megah. Ternyata itu adalah sebuah rumah sakit dan kita diperlihatkan pintu masuk dari ruangan ICU. Ada seseorang yang tengah dirawat di ruangan tersebut, ternyata itu adalah ibunya Kim Ki-bong yang kita kira ia telah meninggal, diakibatkan serangan monster dengan luka yang sangat parah dan mengancam nyawa. Ternyata ia selamat, namun sedang dirawat intensif di ruangan tersebut. Terlihat Kim Ki-bong yang sedang memandangi ibunya yang sedang terbaring tidak sadarkan diri dari balik kaca. Dengan setelan baju jas berwarna hitam, bak bagaikan seorang pengusaha sukses, ia pun dengan lembut memanggil sang ibu dan berkata bahwa ia sekarang resmi menjadi pejabat. Dan bukan hanya itu, tapi dia juga menjadi salah satu petingginya. Dan ia memberitahukan penyesalannya bahwa dikarenakan hal itu pula, dia akan jarang mengunjungi sang ibu seperti yang biasa ia lakukan. Dan ia kembali curhat bahwa orang-orang yang bekerja di pemerintahan itu amat sibuk. Jadi ia meminta agar sang ibu jangan kecewa jika ia tidak sering datang untuk menjenguk dirinya, sembari menatap ke ibunya yang tidak sadarkan diri, ia pun pamit dan berjanji akan kembali lagi nanti. Sembari ia keluar dari ruangan tempat ibunya dirawat, ternyata sudah banyak pasukan yang menunggu dirinya di luar, sembari mengangkatkan tangan memberi hormat kepadanya sebagai komandan tinggi pasukan tersebut. Di momen epik itu, ia dengan aura yang berwibawa perlahan berjalan melewati para pasukan tersebut sembari mencoba melonggarkan dasinya. Lalu, tiba-tiba saja dirinya diselimuti armor berteknologi nano berwarna hitam dengan diiringi kilatan biru dan rambutnya pun berubah menjadi berwarna putih. Setelah bertransformasi, ia pun berkata kepada semua pasukan tersebut, "Ayo berangkat." Ternyata, mereka bersiap untuk melakukan raid ke sebuah lembah yang dipenuhi oleh monster terbang yang bermacam-macam. Terlihat, Kim Ki-bong dengan muka serius sedang memandangi sesuatu yang ada di hadapannya. Ternyata, itu adalah bos monster yang amat besar, menyerupai burung elang yang memiliki ekor yang tajam dengan 4 mata yang menyeramkan dan juga taring yang tajam. Ia menatap tajam Kim Ki-bong, lalu tiba-tiba ada ledakan energi dari Kim Ki-bong sebagai pusatnya yang menghancurkan para monster berkeping-keping. Terlihat Kim Ki-bong yang sedang melayang di udara dengan diselimuti aura putih di tubuhnya mirip seperti ultra instingnya Son Goku dari Dragon Ball. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita saksikan di video selanjutnya.